Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada wali kelas kita 1A lupa kalau udah naik tingkatnya. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Tony Fatoni Eskom, semoga senantiasa beliau diberi kasih. Tony kasih kuning tapi Tony. Ketua saya di Fatoni. Fatoni Ahmad Fatoni Eskom. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Amin. Dan juga tak lupa yang saya sayangi, yang hormati juga kepada wali kelas 2A Ibu Saroma, Ketua kelas. kepada ketua kelas. Mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan di Arisalah yang saya sayangi karena Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terukur, dan semoga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bunda, Engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti Kau lakukan untuk anakmu yang tersayang. Ada yang tahu nggak ibu lagu itu? Ada yang pernah dengar? Baik. Seumuran loh. Apa yang kita rasakan ketika pertama kali kita mendengar itu bunda atau kata-kata ibu, ummah, umi, atau semua sebutan yang ada di dunia ini kepada satu sosok. Yang pertama adalah muara kasihnya yang luas. Bukan hanya ibu, bukan hanya bunda, tapi juga ayah yang menjadi orang tua kita. Karena tanpa ayah kita pun tidak akan lahir ke dunia ini. Betul, Bu? Kata-kata yang begitu sakral ketika kita mendengar kata-kata ibu itu aja, kadang kita udah langsung nangis ya Bu ya. Ketika kita mendengar kata ibu, udah ada yang kita rasakan, ya Allah kasihnya begitu dalam. Apapun akan Dia lakukan untuk kita. Betul Bu? Betul. Maka dari itu, atas kasihnya yang luas ini, apa yang bisa berikan kita kepada orang tua kita? Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai berbakti kita kepada orang tua. Ada 4 bakti kita kepada orang tua. Yang pertama adalah patuh, taat dan patuh kepada orang tua. Dulu mungkin kita sering kepada orang tua tidak mematuhi. Dan sekarang terasa ketika kita menjadi orang tua, baru kerasa. Disuruh ngaji susah, disuruh bantuin pekerjaan rumah susah. Ibu pernah dulu gitu sama orang tua? Soleh, alhamdulillah. Kalau enggak ya. Kalau dulu apalagi ketika zaman sekarang, zamannya yang sudah era globalisasi, zamannya udah mulai gadget. Ini ada yang disuruh ngaji, disuruh sholat, tar dulu sampai 3 kali entar dulu. Jangan-jangan entar saya ganti namanya jadi si entar nih. Apa-apa entar. Itu kita rasakan Bu. Ya Allah, mungkin orang tua kita sakit dulu digituin. Kita nggak rasainnya sekarang gitu loh. Lalu yang kedua adalah bertutur kata yang baik dan lemah lembut. Orang tua tubuh jangan jangan dikasarin, harus lemah lembut. Kemarin saja, apalagi di debat,
Ibu ngalamin nggak kemarin sama orang tua debat cuman gara-gara beda pendapat tentang pemilihan presiden? Yang satu pengennya yang A, yang satu pengennya dua. Itu saya alamin, Bu. Alhamdulillah sepakat. Masya Allah, itu saya luar biasa. Sampai saya mikir, ya Allah, memang kita ini kalau misalnya kita tidak sepakat, maka berkatalah dengan hati-hati, dengan lemah lembut. Jangan sampai nada kita terbawa, akhirnya ya jadi agak emosi. Nah, disitulah tingkat nada kita harus dipelankan atau kita bicara dengan santai pada orang tua. Karena orang tua itu memang kadang dia tidak mau disanggah gitu kan. Kita harus merendahkan diri. Akhirnya kita menyadari juga karena kita seorang ibu juga. Kita menyadari anak kita ketika nadanya tinggi, mulai tinggi berbicara kepada kita, ya Allah rasanya gak enak ya. Gak rasanya itu kayak nyelekit gitu. Apalagi orang tua kita dulu sama seperti kita dulu yang selalu menyanggah perkataan orang tua. Lalu yang ketiga adalah tawadu. Apa itu tawadu, Bu? Yaitu merendahkan diri kita. Jangan bangga anak-anak kita sekolah di luar negeri. Jangan dulu bangga anak-anak kita gelar S1, S2, S3 sampai profesor. Kalau ilmu yang mereka dapatkan itu tidak bisa merendahkan mereka di hadapan orang tuanya. Kesombongannya yang akan membawa mereka ke dalam api neraka. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Jadi jangan bangga dengan semua kekayaan yang anak kita miliki kalau dia tidak bisa merendahkan kepada orang tuanya. Hati-hati ya. Kita sebagai orang tua punya anak harus tetap menjadikan dia tawadu. Jangan sampai anak-anak kita merasa sombong, padahal apa yang sudah mereka dapatkan itu kan hasil dari orang tua, baik dari mendoakannya, baik dari ikhtiarnya orang tua kita untuk mendidik mereka hingga jauh-jauh, hingga sampai S1, S2. Maka jadikan ilmu itu menjadi tawadu untuk kedua orang tua kita. Lalu yang keempat adalah memberi nafkah harta kepada orang tua, apalagi orang tua kita kurang mampu. Seperti ada kata-kata mungkin ibu sering dengar, orang tua mengurus 10 anak bisa, tapi anak 10 belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Dan ada lagi satu lagi, kalau ibu kaya, anak menjadi raja. Tapi kalau anak kaya, belum tentu ibu menjadi ratu, yang ada jadi keset, jadi pembantu. Dan itu memang terjadi, banyak sekali kisah-kisah yang ada di dunia ini. Wah, ada iklan. Baik, Bu. Sekarang untuk kita ingin mencapai surga. Tolong matiin bisa ya. Alarm di tasmu. Makanya kalau didengerin Alarm. Kita ingin kita mencapai surga yang tengah, yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Seperti sabda Rasulullah SAW. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa inna syi'ta fa'adhi dzalika ba'awih fadhu. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau menjaganya, maka hilanglah pintu tersebut darimu. Dan jagalah pintu itu, jagalah orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan lupa ya Bu ya, keempat ini adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai apa yang sudah orang tua lakukan kepada kita, kita sia-siakan. Kalau kita punya harta, jangan beliku sama orang tua. Apa yang kita bahagia, orang tua sudah pasti lebih bahagia.
apalagi keadaan orang tua kita tidak mampu. Jangan sampai kita berada di tingkat yang paling tinggi dengan harta, tapi ibu kita terlantar. Bahkan banyak sekali berita sekarang, anak-anak yang sudah merantau tidak pulang, dilihat ibunya sudah meninggal di dalam rumah. Na'udzubillahi. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua menjadi anak dan juga orang tua yang bisa saling berbakti. Ajarkan anak-anak kita tentang bakti kepada orang tua, karena penyesalan itu tidak akan berada di awal. Ketika orang tua kita sudah wafat, maka disitulah akan terasa perihnya, sakitnya ditinggal oleh muara kasih yang paling dalam. Baiklah ibu-ibu yang saya cintai, marilah kita berdoa sedikit kepada orang tua, untuk orang tua kita, dengan membaca Rabbighfirli waliwalidayya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikanlah, ampunilah kedua orang tuaku, sebab ya Allah, dan sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan banyak iklannya ya Bu ya. Itu mutlak dari saya kesalahan, dan kebaikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.